Sosok perempuan ini nyatanya juga bisa membuat sakit siapapun yang melihatnya. Hal tersebut karena adanya benturan energi yang sangat kuat. Ketemu dengan sosok itu mungkin udah apesnya mungkin ya. Biasanya untuk orang itu sendiri kadang sakit ya. Kepada beberapa orang yang kebetulan energinya berbentrokan dengan dia. Jadi begitu orang itu lewat, dia lewat menerobos masuk ke dalam orang tersebut. Orang itu nggak kerasukan, Bel. Tapi sekujur badannya tiba-tiba merasa nggak enak. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kamu ganggu? Dia bilang, kenapa dia mengganggu? Dia ingin menunjukkan eksistensi dan betul-betul membuat orang-orang itu takut. Jadi kayak semacam keberadaan dia ini diperhitungkan dengan orang-orang, jadi bukan disepelekan. Dan kemudian ada suatu tanda di sini, tapi dia nggak menyebutkan tanda apa itu. Yang jelas ada sebuah tanda yang dia benci. Keturunan apa sih? Oke. Dia punya musuh. Musuh dia ini mungkin bisa dibilang kayak bebuyutan. Dia punya musuh bebuyutan yang sudah lama sekali. Dan ketika si musuhnya itu beranak pinak, nah keturunan dari si orang tersebut itu dia benci banget. Oh, berarti orang-orang tertentu saja Orang yang dia tertentu. tidak sukain. Selain yang merupakan selain yang energinya berbentrokan dengan dia. Boleh dinyalain lagi tim lampunya? Bel, Kenapa, Rudi? ada yang ngikutin kita loh. Rudy merasakan adanya sosok yang mengikuti kami ketika kami sedang berkomunikasi dengan sosok wanita itu. Rudy pun mencoba mengejar sosok yang mengikuti kami. Ngapain kamu? Sosok hitam besar tadi yang di sana Ya. itu mana dia hilang? Dia menghilang. Hah? Bentar, Kemana, Rudi? sini guys. Ke tempat yang aman. Boleh tim, saya minta air. Rudy membuat perlindungan kepada Bella dengan menggunakan air. Kamu jangan keluar Hal dari tersebut dilakukan agar sosok hitam tersebut tidak dapat mengganggu Bella. Saya buat lingkaran pagar supaya dia nggak nyakiti kamu. Oh. Sekarang dia di depan saya, Bel. Sini. Iya, waktu Rudi nyiram air di sekeliling aku bingung kayak ini ngapain. Terus ternyata kata Rudi bilang aku nggak boleh move dari lingkaran itu karena Rudi mau membatasi supaya aku aman di dalam lingkaran itu. Tapi Rudi berinteraksi dengan sosok tinggi besar itu sampai dia mau terjatuh dan aku bingung kayak kita mau nolongnya kayak gimana. Aku nggak boleh keluar dari lingkaran itu tapi Rudi di sana berinteraksinya tuh cukup intens banget. Ini dia. Rudi bisa bantu berkomunikasi dengan dia. Apa maksud kamu tadi? Ngikutin kami. Kenapa dia jadi mata-mata, Rudi? Dia menjadi mata-mata karena dia curiga kita mata-mata. Kita tadi nanya sama dia tentang sosok yang sangat kuat. Ya, betul. Nah, dia ngira kita adalah utusan dari si sosok kuat itu. Sosok kuat itu siapa? Saya nggak tahu. Saya benar-benar nggak tahu. Siapa, Rudi? Nenek. 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 Si nenek tua, dia bilang.
Tapi dia bilang kayak gini, si nenek tua itu, saya nggak mau sebut namanya. Nenek itu di mana? Sana, Bel. Menurut sosok tinggi besar ini, sosok yang paling kuat ada di daerah ini merupakan seorang nenek yang berada di ujung tempat Kita ini. dapat petunjuk sekarang. Sekarang kita tahu kita harus cari siapa. Nenek. Rudi, emangnya ada konflik permasalahan apa antara nenek itu dan sosok di sini? Konflik apa kalian, ha? Oh, si nenek itu membuat batas, membuat penghalang. Penghalang dia dan keluarganya, teman-temannya itu nggak bisa melewati pembatas itu. Itu akibat ulah si nenek itu. Dia ada di sana, Bel. Batasan di sebelah sana itu batasan berupa apa? Sebentar. Masih ada yang mau saya tanyain. Batas. Batas apa sih? Hati-hati, Rud. Batas wilayah. Batas. Jadi ada semacam dinding gaib yang dibuat si nenek itu, dan itu menghalau dia dan rekan-rekannya juga keluarganya untuk menyeberang. Si nenek ini sosok yang kuat banget, dan dia juga yang tadi saya sebutkan itu semuanya nggak bisa menembus itu karena kalah kuat dari si nenek itu. Nenek itu suka dalam artian ini nenek ini menyulitkan mereka, makanya dia sangat benci sama si nenek itu. Masa iya satu sosok terkuat itu bisa merusak perumahan dan ruko ini? Nah, itulah kenapa dia disebut sosok terkuat, karena dia mampu melakukan itu. Rudi mau kemana? Rudi? Tadi dia nunjuknya ke arah sana ya. Berarti ke arah si perempuan bau getah itu. Ya udah gini aja, kita jalan pelan-pelan ke sana. Rudi mengajak kami untuk mendatangi sosok terkuat yang ada di sini. Ini tempat perempuan bau getah tadi. Halo, Dia nunjuk ke arah sana. ke arah sana? Emang ada jalan, Rudi? Hati-hati. Akses yang sulit untuk menuju lokasi nenek terkuat itu harus membuat kami menuruni jurang kecil, di mana jembatan yang ada di atasnya sudah rusak dan akan menjadi berbahaya jika kami melewati jembatan tersebut. Wow, ini ada danau juga, Rudi. Tahu apa ini? Dia di sekitar sini, Bel. Hati-hati, Bel. Hati-hati gimana? Ah! Ya! Aduh! Rudi! Dia di dalam air itu, Bel. Dia di dalam air sini. Rudi! Nggak ada. Rudi. Apa, Rudi? Jangan. Bahaya, Rudi. Itu kita nggak tahu di dalamnya berapa. Dia di dalam. Sini, keluar. Program. Jangan ngejutin. Kenapa Rudi berduduk, Pak? Saya minta night vision